Menang itu wajib. Ayo. Kalah itu dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashab al-fadilah, hadratil muhtaramin, sadatil ulama, ashab al-ma'ahid, ashabat ruqis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, al-mukarram Gus Yusuf Khudari a'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih, al-mukarram Kiai Haji Zamzami Mahrus Ali Musyrif Ma'had Lirboyo ayyadahullah bita'yidih, al-mukarram Kiai Badawi Bashir, al-mukarram keluarga besar pesantren API a'azzahumullah, dan yang saya banggakan insyaallah Presiden Indonesia tahun 2024 Profesor Dr. As-Sayyid Anies Baswedan, cucu pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan, asli Kuningan Cirebon. Kalau saya Cirebon, beliau Kuningan Cirebon. Al-Mukarram yang saya banggakan, pahlawan santri, mantan tetangga saya. Yang saya hormati Dr. Gus Abdul Muhaimin Iskandar, insya Allah Wakil Presiden tahun 2004-2029. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah malam hari ini saya bersama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak santri merayakan Hari Santri Nasional yang ke-9. Ringkas cerita, Indonesia diproklamirkan merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Baru 1,5 bulan ada berita bahwa tentara Inggris, namanya NICA, Netherlands Indies Civil Administration, dipimpin oleh Brigjen Malabi, mau datang ke Indonesia yang tujuannya akan memulangkan tentara-tentara Belanda yang ada di dalam penjara yang dipenjara oleh Jepang. Jadi masih banyak tentara Belanda di dalam penjara yang dipenjara oleh Jepang. Ternyata membawa senjata berat, membawa pesawat tempur, alat perang berat. Maka Presiden Bung Karno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman berunding, gimana ini? Ya dilawan, kita lawan. Yang lawan siapa? Tentara. Waduh, tentara masih capek, baru istirahat 1,5 bulan, sulit untuk dikerahkan lagi untuk melakukan peperangan lagi. Terus gimana? Dikeroyok saja, intifadhah bahasa Arabnya. Ya apa? Intifadhah. Kerahkan rakyat dengan apa adanya senjata, mau ketepel, mau kayu, mau bata, mau batu, namanya intifadhah namanya. Bukan perang, bukan. Kalau perang harus seimbang, ini enggak seimbang. Oke, itu baik, pemikiran sangat baik. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat agar melakukan intifadhah, yang didengar oleh rakyat perintahnya agar melakukan intifadhah, siapa? Setelah dipikir, tidak ada lain adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman mengutus orang menghadap Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebuireng, Jombang. Saya diutus oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Panglima Besar bertanya kepada Kiai, minta fatwa kepada Kiai. Hukumnya membela tanah air, apa hukumnya? Ngerti tanah air enggak? Ngerti enggak tanah air? Lemah karo banyu. Bukan bela agama, bela apa? Tanah air. Maka Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai se-Nusantara, yang terjangkau lah. Dari Palembang Kiai Kamil Soleh, dari Menes Banten Kiai Abdurrahman, dari Bogor Ajengan Pagentongan, dari Betawi Guru Marzuki, dari Cirebon Kiai Abbas, Kiai Syatori Al-Jawinangun, Kiai Abbas Buntet, Kiai Syatori Al-Jawinangun, Kiai Amin Babakan Ciwaringin, dari Semarang Kiai Ridwan, dari Lasem Kiai Maksum,
Dari Kudus Raden Asnawi Kudus, Raden Asnawi Sepuh. Dari Cepuh Kiai Ihsan. Dari Jember Kiai Ahmad Siddiq, Mahfud Siddiq. Dari Lombok Kiai Faisal, Kiai Hasun dari Lombok Tengah. Kumpul di Tebu Ireng 2 hari 2 malam rapat musyawarah. Akhirnya tanggal 22 Oktober keluarlah yang terkenal dengan nama resolusi jihad. Intinya bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain, sama dengan sholat 5 waktu. Wajib setiap individu wajib membela tanah air, sama seperti wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Man mata li ajli watanihi mata syahidan, wa man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid, sama dengan membela agama. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, berpihak pada penjajah, jadi mata-matanya penjajah, boleh dibunuh, tapi tidak mengkafirkan. Mbah Hashim tidak mengkafirkan, tidak kafir, tapi halal darahnya kalau ada orang Islam menjadi mata-mata penjajah, cecunguknya penjajah. Itulah ringkas dari resolusi jihad. Tanggal 25 Oktober pasukan nikah datang. Sudah kiai-kiai kumpul, masyarakat kumpul, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Madura, semua sudah tidak sabar ingin siap perang. Kata Mbah Hashim Asy'ari, sabar, tunggu singa dari Cirebon. Dari mana? Dari mana? Saya Cirebon saya. Tunggu singa dari Cirebon, yaitu Kiai Abbas bin Abdul Jamil, pesantren Buntet Cirebon. Begitu Mbah Abbas datang, langsung ditunjuk menjadi komandan perang, diwakili oleh Kiai Haji Abdul Wahasbullah, mengambil posko satu rumah di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, masih ada sampai sekarang. Itulah cerita sedikit tentang lahirnya resolusi jihad. Terjadi peperangan yang tidak seimbang, korban pun banyak, syuhada banyak, kurang lebih 20.000 orang gugur. Tapi alhamdulillah kita masih menang. Di hari tanggal 10 November, pimpinan komandan Nika Brigjen Malabi dari Inggris, mobilnya meledak. Mobilnya Malabi mati, ajudannya mati, supirnya mati. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi bukan tentara, tapi santri Tebu Ireng, namanya Harun. Sayang Harun tidak lari meninggalkan mobilnya Brigjen Malabi, malah melihat, ingin tahu hasilnya seperti apa. Dikira mercon, dikira. Harun pun gugur syahid bersama-sama Brigjen Malabi. Terjadi di Jembatan Merah itu terjadinya. Itulah sekilas cerita perang 10 November. Nah, Kiai Abbas konon katanya Kiai Abbas mampu menjatuhkan pesawat tempur. Ada pesawat tempur lewat mau ngebom, dilempar dengan biji tasbihnya, jatuh, kebetulan mesinnya rusak. Datang lagi mau ngebom, dilempar satu biji tasbihnya Kiai Abbas, jatuh, kebetulan pilotnya mabok habis minum arak. Satu lagi datang, walhasil 3 pesawat tempur dijatuhkan oleh Mbah Kiai Abbas dari Buntet Cirebon. Dan tasbihnya itu, salah satu biji tasbihnya itu dipegang oleh almarhum Gus Dur ketika muktamar Cipasung, diberikan oleh Kiai Abdullah Abbas. Bagus sekalian, kita ini sebenarnya kaya. Kita ini sebenarnya nahnul agniya walasnal fuqara. Apa? Nahnul walasnal, we are the rich, empowered, we are not poor. Apa kekayaan kita? Satu, as-sarwatul ijtimaiyah. Apa? Sosial kapital. Nah, kita ini kaya. Konon kata Kementerian Agama, santri itu jumlahnya 4 juta lebih. 4 juta santri punya ayah dan ibu, berarti kali, sudah berapa itu kali? 3, 12 juta. Nanti santri itu nikah, punya mertua ayah, punya mertua ibu, berarti sudah berapa itu? 4 juta kali 5 sudah. Nanti punya kakak ipar, adik ipar, punya kakak, punya adik, punya paman, berapa juta sudah?